Nah, mungkin karena hal-hal itu eh, akibat komplikasi sedang amin hal-hal tersebut juga karena mungkin juga pemberian overdosis tadi, pemberian si obat-obat sedasi yang tidak sesuai prosedur juga ya Bu, mungkin bisa menyebabkan hal tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Mas siapa tadi ya? Mas Tegar Bu. Oke, terima kasih Mas. Ada lagi itu analisis yang bagus ya. Yang pertama memang eh, apa anak kecil jika akan diperiksa pakai CT scan itu perlu tindakan sedasi karena anak kecil itu kan apalagi 3 tahun ya aktif bergerak sehingga memang perlu dilakukan tindakan sedasi. Nah, tadi menurut Mas tadi adalah kelebihan gitu ya. Begitu sehingga terjadilah kondisi-kondisi tadi henti napas dan lain-lain. Tuh, terima kasih Mas. Ada lagi yang mau menambahkan? Permisi Ibu, mungkin saya izin menambahkan sedikit saja. Oke. Ini tadi saya baca-baca dari website-website, itu Hmm. kan di situ ada kondisi muntah di situ. Hmm. Dari yang saya baca itu, uh, dan mungkin belum ada keterangannya ya di teksnya itu, bahwa kalau semisal prosedur untuk CT scan atau operasi apapun itu, uh, si pasien, apalagi yang masih balita tuh, perlu puasa beberapa jam sebelum diberikan tindakan sedasi. Jika tidak, dapat menyebabkan kondisi muntah-muntah. Jadi mungkin karena belum disebutkan juga ya, mungkin terdapat malpraktik di bagian prosedurnya juga, Ibu, terkait puasa tadi. Ya, jadi kan di sini tadi apa tadi? Tadi kayaknya ibunya cerita bahwa eh, makan gitu ya. Ya, Ibu, ada yang menyebutkan di kalimatnya itu anaknya makan seperti biasa. Mm-mm. Itu jadi apa ada prosedur bahwa di situ memang harus puasa gitu tapi di situ anaknya makan seperti biasa. Oke, itu tambahan. Ada lagi yang mau menambahkan? Terima kasih Mas Danu, Ibu. Mas Rino. Ya, ayo ada lagi yang mau menambahkan adik-adik? Sudah benar ya, jadi mencari informasi-informasi dari website gitu. Tapi harus dicek websitenya adalah website yang paling tidak itu bisa memberikan informasi yang objektif gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi? Ini ya, bahkan masih makan biasa ini tadi. Ya, cerita ibunya tadi ya. Hmm. Nah, apalagi? Ada lagi tidak? Adik-adik kan pernah kuliah sedatif hipnotik, ya kan? Berarti kalau sampai ada efek seperti ini, muntah, henti nafas, tidak sadarkan Mm-mm. diri, kemudian ada lebam, lebam itu kebiruan ya, dan sempat kejang,
kemudian tidak sadarkan diri, kemudian meninggal dunia. Ini berarti apa? Ingat, sedatif hipnotik ada 2 jenis. Yang apa? Berarti ini menggunakan yang apa? Yang barbiturat bukan Ibu? Ya, betul. Menggunakan sedatif hipnotik yang golongan barbiturat. Itu. Karena apa? Saraf pusat. Gitu ya. Kalau itu berarti apa? Ingat, sedatif hipnotik itu semakin meningkat dosisnya, maka efeknya juga akan semakin meningkat. Efek yang diinginkan adalah efek sedasi. Artinya seharusnya gitu ya, kalau dokter itu memberikan ingin adanya efek sedasi, maka dosis yang diberikan harusnya dosis sedasi. Pertama, dokter yang memberikan ini harus dokter anestesi. Itu. Kalau itu hanya dokter umum atau dokter anak, bukan dokter anestesi, maka itu masuk ke dalam risiko medis atau kelalaian medis? Kelalaian medis. Iya. Itu masuk ke dalam kelalaian medis. Nah, kita tinggal buka saja deh tata laksana pemberian sedasi pada pemeriksaan CT scan. Yang pertama di situ harus diberikan oleh dokter anestesi. Yang kedua, memang tata laksana di situ sedatif hipnotik yang diberikan adalah golongan barbiturat, yaitu midazolam atau propofol seperti itu. Tapi di bawah tanggung jawab seorang dokter anestesi, maka ini akan menjadi aman begitu ya. Kecuali tadi jika bukan dokter anestesi yang bertanggung jawab memberikan tindakan sedasi. Gitu. Kemudian tindakan sedasi itu pemberiannya misalnya per oral. Per oral bisa menggunakan kloral hidrat. Nah, ini juga aman ini. Kemudian kalau injeksi itu bisa menggunakan midazolam atau propofol tadi. Tapi tadi di bawah tanggung jawab dokter anestesi. Dengan dosis-dosis rendah, yaitu efek untuk menimbulkan efek sedasi. Nah, nampaknya di sini dosisnya ketinggian gitu ya, seperti analisis Mas yang pertama tadi, siapa tadi? Maaf lupa saya. Nah, itu 3 kali gitu ya. Sehingga bisa jadi di sini dugaannya adalah terlalu tinggi dosisnya sehingga efeknya melampaui. Tidak hanya sedasi, tapi semakin tinggi dosisnya apa saja Dek waktu itu di kuliah? Ada apa itu sedasi, kemudian hipnotik. Hipnotik itu tidur. Kemudian meningkat lagi apa Dek? Anestesi. Anestesi. Anestesi itu terbius ya kan? Terbius. Kemudian meningkat lagi ada apa? Koma, Ibu. Koma atau kematian. Betul. Koma. Nah, koma ini adalah tadi henti nafas diawali dengan tersepresnya atau tertekannya atau terdepresnya saluran pernafasan. Begitu. Terjadi henti nafas. Kemudian koma juga diawali dengan tidak sadarkan diri tadi. Kemudian
kemudian di situ sampai terjadi kematian. Nah, karena ini menggunakan golongan barbiturat, begitu ya. Nah, itu analisisnya seperti itu. Sehingga kalau ini memang tidak sesuai prosedur, maka di situ kalau seharusnya dilakukan oleh dokter anestesi, tapi tidak dilakukan oleh dokter anestesi, yang melakukan adalah dokter anak atau misalnya dokter umum, maka ini masuk malpraktek, termasuk kelalaian medis di rumah sakit RSUD Prambanan. Begitu ya. Nah, ini nanti dokter yang melaksanakan proses ini maka akan ditindak dan dari tindak kepolisian dan juga dari tindak etika tadi, pendisiplinan oleh Majelis Disiplin Profesi dan Organisasi Profesi, yaitu IDI. Macam-macam dek model pendisiplinannya. Ada pencabutan surat izin praktek, itu ada pemberhentian dari keanggotaan IDI. Nah, seperti itu. Kemudian yang perlu disoroti di sini adalah bagaimana dengan Direktur RSUD Prambanan. Ini seperti halnya misalnya kita punya apotek, kita sebagai apotekernya yang melaksanakan kelalaian pengobatan adalah tenaga teknis kefarmasian, asisten apoteker kita, asisten kita. Maka yang pimpinannya itu juga ikut dicekal gitu ya, ikut dilaporkan, sehingga kita kalau menjadi pimpinan gitu ya harus mengevaluasi kinerja anak buah kita. Jangan hanya ungkang-ungkang kaki jadi pimpinan, dah percaya aja sama anak buah. Jangan seperti itu. Anak buah itu jangan dianggap sebagai bawahan ya, tapi adalah sebagai counterpart, tim kerjasama. Seperti itu. Sehingga tugasnya pimpinan dalam hal ini yaitu Direktur RSUD ataupun kita sebagai apoteker, baik itu apoteker yang bertanggung jawab pada apotek atau apoteker yang bertanggung jawab merilis suatu produk di industri, misalnya QC gitu ya, QC pas, sudah dirilis oleh QC, ini pasti apoteker tanda tangan di situ. Nah, ini maka harusnya Direktur RSUD ini mengevaluasi SOP tata laksana yang selama ini ada di RSUD. Karena yang namanya SOP atau tata laksana terapi itu selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Misal ya, midazolam dan propofol sudah tidak boleh dipakai untuk tindakan sedasi. Bisa saat ini tata laksana secara nasional adalah tindakan sedasi menggunakan golongan benzodiazepin, misalnya ya. Kalau propofol itu kan golongan propofol itu golongan barbiturat. Kalau midazolam itu golongan benzodiazepin. Nah, bisa jadi SOP di situ itu tidak diupdate, di situ masih menggunakan apa yang ada, misalnya seperti itu. Di rumah sakit di situ adanya propofol atau adanya thiopental atau adanya fenobarbital. Nah, maka dokter menggunakan golongan sedatif hipnotik yang tersedia di rumah sakit pada saat itu, yaitu golongan barbiturat.
Padahal secara tata laksana terapi nasional, tindakan sedasi itu menggunakan golongan benzodiazepin misalnya. Tapi pada waktu kejadian di situ ternyata di RSUD Prambanan kesediaannya untuk golongan benzodiazepin nggak ada, adanya golongan barbiturat. Nah, tidak tersedianya golongan benzodiazepin untuk tindakan sedasi ini termasuk tanggung jawab apoteker dan juga direktur rumah sakit. Begitu. Pengadaan. Karena kan ini termasuk yang mengancam jiwa, sehingga seharusnya harus ada sesuai dengan tata laksana terapi nasional. Bukan kok dokter memakainya apa yang ada di rumah sakit saat itu, tidak seperti itu. Gitu ya, Dik ya. Tuh. Nah, kalau di apotek bisa jadi ini surat izin apoteknya dicabut. Begitu. Termasuk tadi surat izin apotekernya ya. Surat izin praktek dari apoteker SIPA itu juga bisa jadi kalau kejadiannya di apotek kelalaian pengobatannya itu maka bisa dicabut juga. Jadi yang dicabut dua, SIA dan SIPA, surat izin apotek, surat izin praktek apoteker, surat izin profesi apoteker. Begitu Dik, analisisnya seperti itu. Ini kasus yang pertama gitu ya, sehingga tadi dalam pelayanan kefarmasian kita itu harus sesuai dengan tata laksana terapi yang ada. Itu tanggung jawab dokter itu menjadi berat di situ. Nah, tanggung jawab apoteker kalau menurut saya ya tidak seberat dokter gitu ya. Karena apa? Dokter itu kan menuliskan resep. Pengobatannya itu melalui resep, misalnya seperti itu. Nah, kalau dokter itu seharusnya ya pada waktu akan memberikan tindakan sedasi itu kalau misalnya tidak ada golongan benzodiazepin, kemudian adanya golongan barbiturat, harusnya dokter ini minta ke apoteker, gitu, ke farmasi, ke instalasi farmasi. Ada enggak ini injeksi yang golongan benzodiazepin gitu. Ini adanya golongan barbiturat ini. Oh, ada dok. Nah, apotekernya ngasih yang untuk kalau dokternya minta yang golongan barbiturat, di sini harus memberikan advice si apoteker ini, memberikan rekomendasi. Dok, lebih aman itu adalah menggunakan yang golongan benzodiazepin. Itu karena tidak menimbulkan efek hingga sampai ke koma dan kematian. Begitu, karena sangat sering Pak Dokter, Bu Dokter itu lupa gitu ya. Ingatnya itu sedasi golongan barbiturat gitu. Lupa kalau ada yang baru. Nah, di sini apa fungsi dari apoteker itu untuk merekomendasikan yang obat yang aman begitu. Apalagi ini golongan pediatri, anak-anak usia 3 tahun. Termasuk golongan pasien yang perlu diperhatikan, Dik. Golongan pasien yang perlu diperhatikan itu apa? Pediatri, anak-anak. Anak-anak itu apa? Menurut Kemenkes yang disebut anak-anak itu adalah sampai usia, saya lupa 17 atau 18 tahun. Itu dari 0 tahun sampai lupa ya 17 atau 18 tahun. Dari 0 tahun itu artinya apa? Dari janin, sehingga dari 0 bulan ya, maaf, dari 0 bulan. Artinya
usia 1 bulan yang ada di kandungan itu masih termasuk anak-anak. Artinya wanita hamil, ibu hamil itu termasuk pasien khusus yang perlu kita perhatikan. Itu ya, tadi usia anak, pediatri tadi. Kemudian ibu hamil, itu sangat rentan terhadap pengobatan. Kalau kita kan apoteker, maka kita membicarakan terkait dengan pengobatan. Pasien-pasien rentan ini yang perlu perhatian khusus kita apoteker, sehingga kita perlu memberikan screening resep, screening permintaan dokter, kita cek keamanan bagi pasien-pasien khusus ini. Itu tadi ya, pediatri, anak-anak, ibu hamil, pasien khususnya, kemudian ibu menyusui. Nah, kemudian geriatri itu pasien tua atau lansia. Lansia menurut Kemenkes itu kalau nggak salah tuh usia 60 tahun apa ya, ke atas. Nanti dicek lagi ya Dek di Kemenkes. Jadi kalau penggolongan usia kita itu jangan pakai standar sendiri Dek, harus pakai standar nasional yaitu Kemenkes. Penggolongan pasien. Lansia tadi, geriatri itu. Kemudian pasien dengan komorbid. Komorbid itu pasien yang memiliki penyakit A, tapi ada penyakit penyerta, penyakit yang lain yaitu penyakit B. Nah, ini namanya komorbid. Misal ada pasien diabetes, tapi punya penyakit lain yaitu gangguan ginjal atau gangguan hati. Nah, maka ini disebut komorbid. Itu ya, pediatri, bumil, busui, geriatri, kemudian pasien malnutrition. Apalagi anak-anak yang malnutrition atau dewasa malnutrition. Malnutrition itu apa, Dek? Kekurangan nutrisi, berat badan rendah. Nah, kekurangan nutrisi ini kekurangan protein, padahal protein kita banyak, sehingga bisa kekurangan enzim, kekurangan hormon, kekurangan neurotransmitter. Itu malnutrition. Kemudian apa kebalikan malnutrition? Obesity atau overweight. Nah, ini pasti juga akan beda dosisnya. Sehingga perlu perhatian khusus. Gitu ya. Kemudian apa? Pasien apa? Alergi. Nah, yang punya alergi ini juga penting. Karena alergi bisa sampai ke shock anafilaksis, kejang, henti nafas, kemudian henti jantung, perlu epinefrin gitu ya, phenylnephrine, epinefrin untuk diinjeksi untuk meningkatkan tekanan darah dan lain-lain. Ini alergi yang sampai shock anafilaksis. Begitu ya Dek ya, itu pasien-pasien kondisi khusus yang perlu diperhatikan. Nah, Dek Naura ini termasuk 3 tahun, sehingga pasien khusus yang perlu diperhatikan oleh semua tenaga medis yang ada di situ, baik itu dokter maupun apoteker, termasuk nurse-nya, perawatnya, termasuk petugas CT scan-nya. Begitu Dek, ini ya, ini kasus pertama. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kita masuk ke kasus kedua. Nah, ini kasus kedua, ini ada seorang pasien mengalami gangguan jantung. Di sini diketahui adanya penyumbatan pada pembuluh darah koroner, gitu ya, pembuluh darah jantung. Nah, kemudian pasien ini datang ke apotek membawa resep karena akan menebus obat di dalam resep ini. Di dalam resep ini mengandung obat yaitu digoxin tablet, captopril tablet, dan acetosal. Nah, ini untuk refresh
kita harus tahu obat-obat ini gitu ya. Digoxin, captopril, asetosal. Yang pertama adalah tahu obat ini untuk apa, gitu ya. Untuk tahu obat ini untuk apa, kita harus tahu tempat kerjanya. Itu. Digoxin untuk obat apa, Dek? Jantung, Ibu. Ya, jantung. Kardio. Dalam hal ini untuk apa? Menguatkan kontraksi jantungnya, Ibu. Ya, ini kan ada penyumbatan ya. Penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Nah, penyumbatan ini bisa menyebabkan penurunan dari kerja jantung. Sehingga kerja jantung perlu ditingkatkan dengan pemberian digoxin. Kerjanya di mana digoxin? Pompa NAKT-ATPase. Ya, betul. Pompa NAK ATPase. Dia ngeblok di situ. Gitu ya. Kalau yang captopril ini untuk apa? Menginhibisi enzim angiotensin converter, Ibu. Ya, itu kan kerjanya ya toh. Kerjanya menghambat enzim ya angiotensin converting ya. Itu kerjanya. Nah, kenapa dikasih captopril di sini? Untuk Tujuan menurunkan tekanan darahnya, Ibu. menurunkan tekanan darah. Karena pembuluh darah yang tersumbat itu diameternya kan kecil. Nah, dengan diameter yang kecil, kemudian volume darah kan tetap ya, maka itu diperlukan tekanan darah yang sangat tinggi, sehingga bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah, sehingga perlu adanya obat hipertensi untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian asetosal, di sini untuk apa? Pengencer darah bukan, Ibu. Di platelet, Bu. Iya, jangan pakai istilah pengencer darah ya. Gitu. Pengencer darah itu ibaratnya seperti apa ya? Darahnya kental terus diencerkan gitu. Tapi kan tidak seperti itu. Aspirin dicek dulu 80, asetosal atau aspirin 80 sampai 100 mg adalah untuk seperti jawabannya Mas tadi untuk antiplatelet. Itu. Karena penyumbatan ini pada pasien ini penyumbatannya adalah karena trombus-trombus yang menyumbat pembuluh darah. Trombus ini berupa platelet yang agregasi. Platelet yang melakukan agregasi sehingga di situ membentuk trombus yang menyumbat pembuluh darah sehingga diberikan aspirin atau asetosal 80 mg sebagai antiplatelet, yaitu mencegah terjadinya agregasi platelet. Begitu ya. Kenapa diperlukan asetosal. Itu cuma yang perlu diperhatikan apa, Dek, ini? Captopril, Ibu, kan dia menyebabkan batuk. Betul. Menyebabkan batuk. Captopril bisa menyebabkan efek samping batuk. Nah, itu seorang apoteker harus ngecek pasien yang pakai captopril batuk atau tidak. Terus apa lagi yang perlu diperhatikan lagi? Kombinasi digoxin sama captopril, Bu, bisa memicu hiperkalemia. Hiperkalemia itu. Nah, sehingga apa? Jangan sampai kekurang terus penganunya gimana? Pengatasannya hiperkalemia ini perlu dimonitor kadar kalium.
selama penggunaan kombinasi digoxin dan captopril. Gitu ya. Karena ada ring normalnya kadar kalium di dalam tubuh kita. Apalagi ini namanya adik-adik sudah melakukan fungsi apoteker yaitu pada MONEF, monitoring, evaluasi, terapi atau pengobatan pada pasien. Ini saya contohkan bagaimana apoteker melaksanakan tugas gitu ya. Salah satunya screening resep, kemudian MONEF terapi, baik itu MONEF keberhasilan terapi maupun MONEF keamanan. Keamanan ini ada 2D, efek toksik dan efek samping gitu ya. Efek samping obatnya. Apalagi yang perlu diperhatikan? Hipotensi akibat captopril, Bu. Hipotensi akibat captopril enggak, karena ini captoprilnya kan diminum. Nah, ini sudah pada dosis terapi. Kecuali Dek, ini adalah ISDN yang dipakai gimana ISDN itu Dek? Sublingual. Di bawah lidah. Nah, itu efeknya sangat cepat sehingga bisa menyebabkan hipotensi. Tapi kalau captopril per oral itu ya, per oral ditelan berarti ya. Nah, ini termasuk sartan drug yang per oral atau ditelan. Nah, ini efek hipotensinya adalah hampir tidak ada. Tapi kalau ISDN yang sublingual atau nitrogliserin yang transdermal, nah ini perlu efek samping hipotensinya perlu dimonitor. Kemungkinan muncul efek samping tersebut. Apalagi Dek? Ini juga efek samping yang sangat terkenal dan angka kejadiannya sangat tinggi. Apalagi? Gastrointestinal, Bu. Ya, gastrointestinalnya kenapa? Perdarahan karena asetosalnya, Bu. Ya, betul. Ini ya. Ini pemakaian jangka panjang antiplatelet, padahal ini kan untuk jangka panjang ini. Antiplatelet asetosal ini. Itu dia akan menimbulkan efek samping pada perdarahan lambung gitu ya, sehingga bisa terjadi perdarahan gastrointestinal, bisa terjadi internal bleeding, perdarahan organ dalam gitu ya. Kalau ini terjadi terus-menerus, maka akan terjadi perdarahan pada saluran cerna, yaitu area lambung. Gejalanya apa? Terjadi meilena. Meilena itu apa? Feses yang hitam. Gitu. Jadi Dek, besok kalau jadi apoteker atau sekarang gitu ya, kalau bapak ibu atau saudaranya ada yang menggunakan asetosal, aspirin, aspilet 80-100 mg untuk antiplatelet, ini harus dicek apakah sudah terjadi meilena atau tidak gitu ya. Bagaimana supaya terhindar dari efek samping? Caranya bagaimana? 1, asetosal ini diminum pada waktu ada makanan. Jadi pada waktu makan asetosalnya diminum gitu. Kemudian minum asetosal kayaknya ada yang chewable ya. Nah, kalau yang chewable ini minumnya jangan ditelan pakai secara ditelan itu jangan ya. Kalau chewable adalah dikunyah.
Nah, pengunyahan asetosal itu in the middle of makan, di tengah-tengah makan, sehingga apa? Supaya meminimalisir efek samping iritasi lambung tadi, mengiritasi lambung. Itu yang pertama. Yang kedua, pasien selama minum asetosal ini diikuti dengan minum atau makan senyawa-senyawa bahan alam yang itu melapisi mukosa lambung, Dek. Misalnya apa? Senyawa bahan alam yang bisa melapisi dinding lambung. Misalnya ini, Dek. Apa itu, Dek? Cincau tapi yang hijau. Apa itu? Kan ada cincau hitam ya. Dawet, Ibu. Tapi yang hijau, bukan. Camcau. Camcau. Ya, betul, camcau. Camcau itu bisa melindungi sel-sel lambung dari iritatifnya asam lambung gitu, atau dari iritatifnya si asetosal. Karena asetosal ini, aspirin ini, kalau adik-adik tahu kristalnya itu lancip-lancip. Struktur kristalnya itu lancip, tahu ya, tajam-tajam. Nah, ini bisa melukai sel-sel lambung. Itu pakai camcau atau pakai apa? Lidah buaya itu juga bisa. Atau pakai apa? Umbi ganyong. Umbi ganyong itu apa ya umbi ganyong? Bentul umbi ganyong. Nanti searching sendiri ya. Susah neranginnya. Sebenarnya sudah ada produknya ini umbi ganyong ini dikombinasi dengan susu kambing. Namanya Oriflake ini, Dek. Nah, ini ibu saya bukannya ini ya, bukan sales promotion girl, enggak, tapi adalah yang kami alami gitu. Ibu saya, kemudian rewang saya itu pakai Oriflake ini yang di dalamnya ada umbi ganyong dan juga ada susu kambing untuk menetralkan asam lambungnya ya. Nah, ini bisa sebagai protektif pada dinding lambung. Itu bisa. Silakan hal-hal seperti ini bisa dipakai pada saudara atau ayah, ibu yang menggunakan asetosal sebagai antiplatelet. Gitu, ini kasus kedua ya, Dek ya. Kita 3 kasus saja. Nah, ini kasus ketiga. Seorang pasien dilarikan ke UGD karena mengalami serangan jantung. Sesampai di UGD, ini dokter memerlukan yang namanya life saving drug tadi. Yaitu dokter memerlukan adanya vasodilator pembuluh darah jantung, yaitu koroner, vasodilator koroner yang namanya life saving drug ini pasti ada di UGD dan perlu kerja yang sangat-sangat cepat gitu ya, untuk diberikan kepada pasien. Nah, apoteker di situ menyiapkan dan memilihkan obat yang ada. Jadi, Dek, di dalam UGD itu ada yang namanya sebuah kotak itu yang namanya kit kotak untuk life saving drug di situ. Apoteker harus di dalam saving drug kit ini. Kalau itu ada yang kosong dan apoteker tidak menyediakan, maka jika ada kasus kekosongan obat pada unit-unit tertentu di rumah sakit, apalagi di UGD, dan itu kan diperlukan dengan cepat, kok kosong, maka apotekernya nanti juga kena gitu ya, sehingga itu tadi karena itu menjadi kelalaian dari tugas apoteker.
Nah, diketahui obat yang tersedia di instalasi farmasi ini adalah ISDN sublingual, nitrogliserin transdermal, diltiazem sustain release bukal, dan losartan injeksi. Nah, manakah obat yang Anda pilihkan, Dek, sebagai apoteker? Mana? SDN Ibu. ISDN, Bu. Sublingual. ISDN, Menurut saya juga ISDN, Ibu. alasannya apa? Karena onset kerjanya cepat. Onset kerjanya Terus dia cepat. langsung vasodilatasi, Ibu. Terus ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Karena ada yang lebih cepat, Dek, daripada ISDN sublingual, yaitu apa? Nitrogliserin transdermal. Kenapa lebih cepat? 1. Nitrogliserin nitratnya 3. ISDN nitratnya 2. Kedua, nitrogliserin transdermal ini langsung di dada. Sehingga absorpsinya lebih cepat. Sudah di dada langsung absorpsi, langsung masuk ke pembuluh darah koroner tadi. Kalau yang sublingual ini di bawah lidah masih jalan untuk menuju ke pembuluh darah. Begitu. Jadi secara urutan yang paling sebagai vasodilator koroner ya, yang bekerja sangat cepat, itu urutannya yang pertama adalah nitrogliserin transdermal, lalu ISDN sublingual. Kalau losartan injeksi atau diltiazem sustain release bukal bagaimana? Sartan itu bukan vasodilator yang cepat, Bu. Betul, betul. Ya, pintar gitu ya. Bukan vasodilator yang cepat dari sartan drug ini. Begitu ya. Jadi pemilihannya itu dari urutan sebagai vasodilator, dalam hal ini berfokus pada vasodilator koroner. Tempat kerjanya udah tahu ya? Udah tahu belum? ISDN nitrogliserin ini kan nitrodilator. Tempat kerjanya di mana? Yuk. Di otot polos pembuluh darah, Bu. Salah, masih belum tepat. Kalau di farmakologi, tempat kerja itu ada 4. Di mana saja jenisnya? Tempat kerja. Vena arteri, Bu. Reseptor, apalagi? Transporter, Transporter, apalagi? Enzim metabolisme. Enzim, apalagi? Kanal ion. Gitu ya. Reseptor, enzim, transporter, kanal ion. Itu tempat kerja di farmakologi. Nah, ISDN sama nitrogliserin tempat kerjanya di mana? enzim guanilat siklase, Enzim guanil siklase. Diltiazem tempat kerjanya di mana? kanal kalsium, Kanal kalsium, betul. Mengeblok kanal kalsium. Nah, kalau ditanya tempat kerjanya di mana, adalah di kanal kalsium. Kalau ditanya bagaimana mekanisme kerjanya, adalah diltiazem
mengeblok kanal kalsium. Begitu ya. Losartan tempat kerjanya di mana? Reseptor angiotensin. Iya, reseptor angiotensin. Mekanismenya bagaimana losartan? Menghambat angiotensin nggak nempel sama reseptornya, Ibu, setahu saya. Ya, menghambat angiotensin 2 supaya tidak menempel pada menduduki reseptor angiotensin. Itu yang namanya disebut sebagai antagonis apa? Reseptor AT1. Betul, antagonis reseptor angiotensin 1. Gitu. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Kalau mekanisme kerja ISDN atau nitrogliserin bagaimana? Eh, melepaskan nitric oxide ke terus jadi aktivasi guanilase, terus Hmm? jadi meningkat CGMP-nya, Mm-mm. terus selnya relaksasi atau polos vaskular. Ada satu fase yang lompat ya, Dik ya. Tadi setelah CGMP itu akan menghasilkan defosforilasi dari protein myosin. Protein myosin itu mengalami defosforilasi. Nah, ini kemudian terjadi relaksasi dari vaso atau pembuluh darah yang disebut sebagai vasodilatasi efeknya. Begitu ya. Karena relaksasi ini adalah tidak ada kontraksi. Tidak ada kontraksi ini berarti terjadi defosforilasi dari protein kontraktil, yaitu defosforilasi dari myosin. Itu terjadi relaksasi. Tapi kalau ada fosforilasi myosin, maka ini terjadi kontraksi atau tidak rileks gitu ya. Begitu? Pinter semua. Untuk kasusnya sudah selesai sehingga kuliahnya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ini tadi kasus-kasus yang ada itu sambil merefresh ya, Dik ya, selama perkuliahan bersama saya, yaitu materi-materi sistem saraf pusat seperti itu. Sekaligus saya menunjukkan bagaimana sih fungsi farmakologi 1 itu kuliah itu untuk aplikasinya gitu ya. Itu contohnya begitu, Dek. Keilmuan dari farmakologi 1 sepertinya ilmu dasar ya. Tapi ternyata ilmu dasar ini bisa mendasari berbagai macam kejadian yang ada di hidup kita. Dari kejadian pengobatan atau terapi, atau kejadian tadi Dek Naura tadi, kelalaian tindakan medis, itu kan Dek Naura belum mengalami terapi ya, baru tindakan medis. Karena kan dia sehat. Ya kan? Dia tidak mengalami kecemasan berlebih. Sedatif hipnotik kan salah satunya untuk apa, Dek? Pada terapi pemakaian obat-obat sedatif hipnotik untuk anxiety, Ibu. betul, anxiety, untuk kecemasan yang berlebih. Kemudian untuk apa lagi? Gangguan apa lagi? Gangguan tidur, insomnia, gitu ya. Kemudian itu sleeping disorder, terus apalagi eating disorder, gitu ya. Nah, seperti untuk depresi. Gitu. Nah, selain depresi gejala awal itu kan salah satunya adalah kecemasan yang berlebih. Sebelum masuk ke antidepresan itu biasanya dikasih anxiety ini, sedatif hipnotik ini untuk pembiusan.
untuk operasi anestesi gitu ya. Kemudian untuk anti epilepsi, nah seperti itu deh. Ini adalah penggunaan dari obat-obat sedatif hipnotik. Sedangkan di Naura tadi kan tidak ada diagnosis itu semua. Di Naura itu dipakein sedatif hipnotik. Dalam hal ini yang diinginkan adalah efek sedasinya karena akan melakukan tindakan medis yaitu CT scan. Sehingga perlu sedasi, ditenangkan begitu. Ini bukan terapi ya, tapi adalah tindakan medis. Ini pun menjadi tanggung jawab seorang apoteker untuk tadi menyediakan obat sedatif hipnotiknya. Yang pertama, yang kedua, kalau dokternya salah memberikan jenis obatnya, apoteker wajib harus memberikan rekomendasi, mengingatkan dokter, dok, mohon maaf itu salah itu generasi lama itu tidak aman, sebaiknya menggunakan saja yang generasi baru yaitu yang midazolam. Jangan pakai yang propofol, dok, jangan pakai yang tiopental atau fenobarbital atau luminal, jangan pakai itu. Nah, itu wajib seorang apoteker itu memberikan mengingatkan dokter ya, karena dokter dan apoteker adalah counterpart atau saling bekerja sama sebagai sebuah tim yang kedudukannya sama dalam pemilihan terapi yang sesuai untuk pasien, terutama pasien kondisi khusus tadi, Dek. Begitu ya. Apakah ada yang mau ditanyakan dari contoh-contoh kasus ini? Izin bertanya, Bu. Boleh. Tadi, Bu, yang kasus ketiga kan kata Ibu yang jadi lini pertamanya itu nitrogliserin transdermal. Sementara kan, Bu, kalau dari transdermal itu harus melewati kulit dulu, jadi absorpsinya bertahap. Padahal kan katanya diminta buat jadi life saving drug yang onsetnya harus lebih cepat. Bukankah lebih cepat dari sublingual, Bu, karena langsung ke sirkulasi sistemik? Iya, yang transdermal itu juga langsung masuk ke sirkulasi sistemik, itu lebih cepat onsetnya. Nitrogliserin transdermal. Coba dicek lagi. Kalau secara teori formulasi ya, di situ transdermal, apalagi langsung ditempelkan di dada, itu adalah langsung masuk sehingga dan ada 3 dari molekul NO tadi. Gitu. Secara apanya itu untuk efek yang sangat cepat. Begitu. Dan nitrogliserin transdermal ini harus ada di UGD rumah sakit dan tidak boleh apotek, nggak boleh ada ini. Tapi kalau ISDN ini apotek itu masih bisa ada karena ini masih bisa diresepkan ya oleh dokter untuk pasien membawa pulang ke rumah. Itu bisa ISDN sublingual gitu. Tapi kalau di UGD life saving drug ini adalah yang nitrogliserin transdermal. Begitu. Ini lebih cepat dibandingkan yang sublingual dari ISDN. Begitu ya. Jadi bagi yang penggunaan antihipertensi di rumah, jangan menggunakan ISDN yang sublingual. Karena ini turunnya akan sangat cepat. Pernah itu ada dalam hal ini Bu Ika ya, Bu Ika Puspitasari, saya kurang tahu jenengan sudah pernah ketemu atau sudah pernah diajar oleh, maksudnya Bu Ika sudah masuk kelas atau belum, saya kurang tahu ya di semester ini. Bu Ika itu pernah, jadi tensinya itu naik. Bu Ika itu kan niteni
evaluasi diri bahwa tensi saya 120, di tensi 120 itu sudah keliengan, sudah pusing gitu ya. Sudah merupakan tensi yang tinggi. 120, 130 itu sudah merupakan tensi yang naik. Karena ada orang yang tensi normal itu tuh 130. Nah, baru merasa pusing, keliengan pada orang yang normalnya 130, itu pada tensi yang 170, 160. Gitu. Tapi dalam hal ini Bu Ika itu normalnya itu sekitaran 110, naik 120, 130 ini sudah pusing seperti yang tadi tensinya 160, 170 gitu ya. Nah, Bu Ika di situ kan suaminya dokter ya. Nah, kemudian di kliniknya itu adanya kok ISDN sublingual gitu, karena sudah pusing maka pakailah ISDN sublingual di bawah lidah gitu. Nah, kemudian kok malah tambah pusing gitu. Kemudian di tensi ternyata turunnya sangat ngedrop gitu. Karena ISDN sublingual itu kan boleh ada dipakai untuk antihipertensi di rumah gitu ya. Kalau yang nitrogliserin transdermal itu nggak boleh ada di pemakai pasien antihipertensi dipakai di rumah, itu transdermal itu nggak boleh. Bolehnya di UGD tadi. Nah, kemudian Bu Ika pakai ini tadi, ternyata malah drop dari 120, 130 itu menjadi drop menjadi 80. Nah, seperti itu. Nah, ini juga menyebabkan pusing, kemudian mau pingsan itu. Terus di tensi, ternyata drop sekali. Nah, kemudian untung ada suaminya ya, kemudian diinjeksi pakai tadi epinefrin itu. Karena suaminya kan dokter sehingga boleh menggunakan injeksi epinefrin itu tadi di kliniknya. Kemudian bisa menjadi normal tekanan darahnya. Seperti itu, Dek. Nah, ISDN karena sangat cepat, sangat menurunkannya itu sangat signifikan ya. Dari 130 ke 80 itu kan bisa sampai penurunan 40 mm Hg. Nah, ini biasanya untuk yang tekanannya tinggi. Misalnya dari 200 atau 190 sehingga bisa turun menjadi 50 mm Hg misalnya, berarti menjadi berapa tuh? 140-an. Begitu. Bagi orang yang tekanan darah normal tinggi, maka tekanan darah normalnya itu bisa 130, 140 itu normal, Dek. Begitu. Jadi setiap pasien itu memiliki kekhasan ring normal, ring normotensinya itu berbeda-beda. Tidak bisa disamakan. Begitu, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, ini sudah ada yang men-screenshot atau belum? Belum? Saya screenshot dulu ya, untuk nanti presensi saya inputkan di sehingga nanti saya inputkan di Master gitu ya, sehingga saya perlu untuk screenshot dari kehadiran adik-adik semua. Itu ini ada 8 layar, tadi 200, tapi sekarang 193 ya. Saya sih berharap tidak buru-buru untuk sign out gitu ya, untuk leave meeting gitu. Oke. Saya screenshot yang pertama ya, slide yang pertama. Gini seger-seger semua ini adik-adik sudah siap untuk UAS farmakologi. Mintanya bentuk soal apa? IC atau pilihan ganda? Pilihan ganda, atau Ibu. soal cerita? Oke. Pilihan ganda, Sudah Ibu.
Ya, oh ya. Oke, nanti pilihan ganda. Tapi saya pesen pilih jawaban yang benar ya. Jawaban yang salah jangan dipilih itu. Oke, saya screen dulu halaman pertama. Kemudian halaman kedua, ini ada banyak nih, ada di Axel, di Anindita, Kasima Andre. Wah, saya malah mengamati adik-adik ya, nggak jadi screenshot ini. Terus halaman 2. Ini ada Dik Kinesta, Grace, Aurelia, dan lain-lain, Karisa, Katari, Feodora, dan lain-lain. Ini yang layar ketiga. Ada Isyah Ayu, Nadia, Agnes Kirana, Fauzan, Naila, dan seterusnya ya. Layar keempat ada Dek Dominika, Kamila Vira, Dia, Siti Humairoh, itu ya, Anissa. Layar keempat ada yang sedang minum, Dek Sindunata. Layar kelima ini ada Dek Riri, Stabina, Arsifa, Andika, Dia. Oke, ada Dek Saida Amal, Revalina. Layar ke-6 ada Dek Wahyu, Yumna, dan lain-lain. Layar ke-7 ada Dek Joyce Renata, Ahmad Afif. Kemudian layar terakhir adalah ada Sarani, Fadia, dan lain-lain. Oke, sudah semuanya. Saya screenshot. Kelasnya juga sudah ada. Nanti saya input ya di si master. Oke, terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Dan juga selamat belajar. Harusnya sudah nyicil ya. Sudah mecicil atau mencicil.